Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul ahwat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Kita sampai pada pembahasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah seputar para sahabat sudah, kemudian tentang para khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah, dan sekarang masih ada kaitannya juga, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap 10 para sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga, bahwa mereka adalah para calon penghuni surga. Berkata Al-Imam At-Tahawi, bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullah, wa annal ashrata alladzina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berkeyakinan bahwasanya 10 para sahabat yang disebutkan namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa basyarahum bil jannah, dan Rasulullah memberi kabar gembira kepada mereka dengan surga, ala ma syahida lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tatkala memberi kabar gembira demikian, pada dasarnya bukan dari pribadinya, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus membenarkan. Wa qauluhul haq, dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebenaran. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekhul Albani rahimahullah, bahwa suatu saat Abdullah bin Amr bin Al-As pernah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah saya harus menulis semua yang kamu ucapkan, padahal Anda kadang canda? Ya, Rasulullah kadang bercanda. Maka Rasulullah SAW mengatakan, uktub, fawalladhi nafsi biyadih, la yahruju minhu illal haq. Tulislah semuanya, karena demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang keluar darinya, yaitu dari mulut Rasulullah SAW, kecuali ucapan kebenaran. Jadi tatkala Rasulullah mengabarkan bahwa 10 para sahabat tersebut adalah penghuni surga, calon penghuni surga, harus kita benarkan. Karena ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah adalah sebuah kebenaran yang tidak boleh diragukan. Siapa 10 para sahabat tersebut? Wahum Abu Bakrin. Yang pertama adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, manusia terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khalifah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kesepakatan para sahabat. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya tatkala banyak ya kaum muslimin setelah meninggalnya Rasulullah SAW murtad. Maka Allah Subhanahu wa taala menolong agama Islam dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga kata Ali bin Madini, laqad nasarallahu al-islam bi Abi Bakrin yaumar riddah wa bi Ahmad bin Hanbal yaumal mihnah. Allah Subhanahu wa taala menolong Islam dengan Abu Bakar tatkala banyak ya orang-orang yang murtad setelah meninggalnya Rasulullah, dan Allah menolong agama Islam dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang kokoh dan tegar mempertahankan akidah di saat mihnah, ujian dan cobaan ya pemerintah saat itu yang mewajibkan ya para penduduknya untuk mengakui pemahaman ideologi Mu'tazilah, mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Yang kedua, wa Umar, yang termasuk sahabat yang diberi kabar masuk surga. Yang kedua adalah Umar, maksudnya adalah Umar ibn al-Khattab, khalifah kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana para setan saja takut kalau ketemu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, demikian juga para setan dari jenis manusia, dari orang-orang Syiah Rafidah,
Mereka sangat takut dengan Umar bin Khattab, sangat membenci Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wa Utsman, dan yang ketiga adalah sahabat Utsman, khalifah ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman ibnu Affan. Utsman ibnu Affan, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan dengan dua putrinya setelah yang salah satunya meninggal dunia, sehingga beliau digelari dengan Dzunnurain, sahabat yang memiliki dua cahaya. Wa Ali, dan yang keempat termasuk sahabat yang diberi kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga adalah Ali, maksudnya Ali bin Abi Thalib, termasuk juga menantu Rasulullah dari putri beliau Fatimah. Ya, Fatimah. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib adalah termasuk sahabat yang masuk surga, yang akan masuk surga. Bahkan keutamaan Ali bin Abi Thalib banyak sekali. Bahkan dibukukan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah dalam buku khusus Khasaisu Ali. Keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ya. Nah, ini sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa Talha, yang kelima adalah Talha bin Ubaidillah. Ini juga termasuk sahabat yang mula-mula masuk Islam, as-sabiqunal awwalun. Wa Zubair maksudnya adalah Zubair ibnul Awwam. Ya. Beliau adalah termasuk pendekarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang biasanya melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau termasuk para sahabat yang dikenal sebagai pemberani. Wa Sa'ad yang dimaksud di sini adalah Sa'ad ibnu Zaid ibnu Amr ibnu Nufail. Ya, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Wa Sa'id, ya, dan Sa'id. Sa'ad adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun Sa'id bin Zaid. Ada kekeliruan. Sa'ad maksudnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Adapun Sa'id ibnu Zaid ibnu Amr bin Nufail. Nah, wa Abdurrahman ibni Auf, dan termasuk sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga adalah Abdurrahman bin Auf, seorang yang sangat dermawan, pemurah, ya, orang yang kaya di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu saya sampaikan, ada sebuah hadis yang masyhur tentang Abdurrahman bin Auf, padahal tidak sahih, ya, yaitu hadis dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnad tapi sanadnya dhaif, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak. Ya, masuk surganya dengan merangkak. Hadis ini tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ya, yang selanjutnya adalah wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah wa huwa aminu hadhil ummah, dan sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah, dan beliau adalah aminu hadhil ummah. Aminu hadhil ummah, orang kepercayaan umat ini. Dan ini adalah diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan mengutus sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ya, maka Rasulullah mengatakan, saya akan utus kepada kalian aminah hadhil ummah. Ya, kepercayaan umat ini. Lalu ternyata yang diutus adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya. Baik. Al-Imam At-Tahawi ayyuhal ikhwah dalam paragraf ini ingin menjelaskan kepada kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tentang 10 para sahabat yang diberi kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah calon penghuni penduduk surga. Setelah beliau menjelaskan tentang bagaimana akidah Ahlussunnah tentang para sahabat, bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap para khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, sekarang beliau lebih luas lagi, yaitu membahas tentang 10 para sahabat. Kenapa beliau perlu membahas masalah ini?
Kenapa beliau mencantumkan hal ini dalam akidah? Ya, dalam akidah. Pertama, ayyuhal ikhwah, untuk menetapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Untuk menetapkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani bahwa 10 para sahabat tersebut adalah para sahabat yang mulia, para sahabat yang diberi kabar gembira oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan surga, sehingga kita pun harus percaya, karena kita harus mencintai orang yang dicintai oleh Nabi, dan kita harus mempercayai apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kenapa hal ini dicantumkan dalam masalah akidah? Karena untuk membantah, ya, akidah orang-orang yang menyimpang dalam masalah ini, seperti orang-orang Syiah, demikian juga orang-orang Khawarij, di mana mereka banyak membenci kebanyakan para sahabat, termasuk, ya, banyak di kalangan 10 sahabat ini, kecuali Ali mungkin, ya, kecuali Ali bin Abi Thalib bagi Syiah, kecuali Ali. Mereka membenci 9 sahabat yang lain, dibenci. Bahkan banyak para sahabat yang lainnya pun dibenci, kecuali sahabat Ali. Mereka menampakkan kecintaan, walaupun kecintaan tersebut adalah hanya sebuah kedustaan, ya, hanya sekedar topeng belaka. Demikian juga orang-orang Syiah, orang-orang Khawarij. Mereka, ya, banyak yang membenci para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka memberontak dan membunuh Utsman bin Affan. Ya, demikian juga, ya, yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Ya, memerangi Ali bin Abi Thalib seperti dalam perang Nahrawan, ya, antara Ali bin Abi Thalib dengan para Khawarij. Ya. Nah, jadi ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ini tujuan kenapa, ya, Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mencantumkan masalah ini dalam akidah. Yang pertama, untuk menjelaskan apa? Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya kita Ahlussunnah wal Jamaah mencintai para sahabat, termasuk diantaranya adalah 10 para sahabat tersebut. Ada kekhususan dan keistimewaan lebih khusus di antara para sahabat-sahabat yang lain. Kita mencintai semua para sahabat, tapi lebih khusus adalah 10 para sahabat tersebut, karena Rasulullah memberikan keutamaan secara khusus. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penghargaan secara khusus dengan mengatakan bahwa mereka adalah penduduk surga. Dan menarik, ayyuhal ikhwah, disebutkan dalam Syiar A'lamin Nubala, dalam biografi Al-Hasan Ibnu Arafah, disebutkan bahwa Al-Hasan Ibnu Arafah punya 10 anak. Ya, dan beliau menamai semua anaknya dengan 10 sahabat calon penduduk surga ini. Anak pertama Abu Bakar, anak kedua Umar, anak ketiga Utsman, demikian seterusnya sampai 10. Nah, ini nanti bisa ditiru juga, ya, untuk targetkan punya anak selusin atau 10 gitu, ya. Nanti kasih nama Al-Ashrah Al-Mubasysyirin bil Jannah. Ya. Nah, demikian juga Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id. Imam Ibnu Daqiq Al-Id, ya, mungkin kita kenal dan pernah dengar Ibnu Daqiq Al-Id. Disebutkan dalam Fawatul Wafayat, ya, oleh Muhammad Syakir, ya, bahwa beliau juga menamai anak-anaknya dengan 10 sahabat, ya, calon penghuni surga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, yang kedua, tujuan kenapa beliau memasukkan dan mencantumkan hal ini dalam masalah akidah adalah untuk membantah kelompok-kelompok yang membenci, bahkan mengkafirkan kebanyakan para sahabat tersebut. Ya. Di antaranya adalah kelompok Syiah. Bahkan yang paling lucu adalah perbuatan orang-orang Syiah. Mereka benci angka 10. Ya, karena untuk menghindari hadis ini dan untuk menghindari akidah ini, sehingga mereka membenci angka 10. Karena menurut mereka, pertama, 10 ini adalah 10 sahabat, ya, jadi mereka nggak percaya dengan akidah ini. Kemudian juga alasan mereka karena 10 itu adalah tanggal
terbunuhnya Husain, yaitu tanggal 10 Muharram. Padahal angka ayyuhal ikhwah bukanlah sesuatu yang tercela atau terpuji pada zatnya. Bahkan jika kita mencermati dalam banyak Al-Quran, disebutkan lafaz 10 itu sering-sering dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, wal fajr walayalin ashr, 10. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Menurut penafsiran mayoritas ulama. Ya, 10 akhir bulan Ramadan, bulan mulia, hari-hari yang mulia. Demikian juga dalam surat Al-Baqarah ayat 96 tentang puasa bagi orang-orang yang tidak mendapati hadyu bagi para jemaah haji. Allah mengatakan tilka asyaratun kamilah. Itu adalah 10 hari yang sempurna. Ya. Demikian juga dalam surat Al-A'raf ayat 142 tentang kisah Nabi Musa, wa wa'adna Musa salasina laila wa atmamnaha bi ashr. Kami sempurnakan 10. Artinya 10, ya, lafaz 10 itu bukan sesuatu yang terpuji atau sesuatu yang tercela. Bahkan dalam banyak ayat Allah memuji. Lantas kenapa kemudian kita menyalahkan angka 10? Ini masuk dalam tiarah. Tahu tiarah ya? Merasa sial. Yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, at-tiaratu syirkun. Tiarah termasuk bentuk kesyirikan. Jadi seorang muslim hendaknya berakidah seperti akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan berlepas diri dari pemikiran-pemikiran konyol orang-orang Syiah. Baik. Dalam akidah ini, ayyuhal ikhwah, ada beberapa pembahasan. Yang pertama, masalah yang pertama, bahwa yang dimaksud dengan 10 di sini tadi sudah disampaikan oleh Syekh, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Sa'ad. Jadi kita bersaksi bahwasanya 10 sahabat tersebut calon penghuni surga. Kalau ada yang mengatakan, bukankah ada sahabat-sahabat yang lain juga diberi kabar gembira oleh Nabi SAW dengan masuk surga? Kita tahu Bilal, ya, Rasulullah SAW pernah melihat, mendengar suara sandalnya di surga. Tapi kok nggak disebut di sini? Nggak masuk dalam 10 sahabat. Kita tahu juga ada sahabat yang lain lagi, siapa? Hasan Husain, cucu Nabi. Al-Hasan wal Husain sayyida syababil jannah. Hasan dan Husain itu adalah penghulu pemuda ahli surga. Ada lagi Aisyah, Khadijah, ya, dan Ukasa bin Mihsan. Tahu ya, Ukasa termasuk daftar 70 sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Sabaqaka biha Ukasa, tatkala minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta minhum, kamu termasuk apa? Mereka. Jadi kenapa disebut lafaz 10 sahabat? Bukankah di sana, ya, ada sahabat-sahabat yang lain juga mendapatkan kabar gembira yang sama? Ya, kita katakan jawabannya, ayyuhal ikhwah, para ulama mengatakan lafaz al-ashrah mubasysyirin bil jannah. Kenapa menggunakan 10? Padahal ada di sana sahabat-sahabat yang lain juga, ya. Ini bukan berarti pembatasan. Bukan berarti pembatasan. Ini saja yang diberi kabar gembira. Enggak. Ada sahabat-sahabat yang lain. Tapi kenapa para ulama lebih memfokuskan kepada 10 sahabat ini dan memberi nama, ya, dengan istilah al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggabungkan 10 sahabat ini dalam satu hadis. Ya, dalam satu hadis. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lafadznya begini: Abu Bakrin fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman bin Auf fil jannah, wa Sa'd fil jannah, wa Sa'id fil jannah, wa Abu Ubaidah ibnul Jarrah fil jannah. Disebutkan dalam satu hadis, satu paket. Makanya itulah kenapa, ya, mereka sering disebut dengan al-ashrah al-mubasysyaruna bil jannah. Dan ini sama sekali
bukan berarti pembatasan, berarti nanti sahabat yang lain tidak dapat jaminan masuk surga, tidak dapat kabar gembira masuk surga, tidak. Kalau memang ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya mereka diberi kabar masuk surga, maka kita imani. Kita imani. Sebagaimana nanti akan kita sampaikan juga. Yang kedua, tujuan inti dari Al-Imam At-Tahawi menyampaikan hal ini adalah tadi seperti saya sampaikan, membantah paham orang-orang Syiah yang banyak melaknat, menghina, bahkan mengkafirkan para sahabat, termasuk 10 sahabat ini selain Ali, mereka mengkafirkan. Mereka mengkafirkan, mereka melaknat, menghujat, bahkan yang lebih lucu adalah apa? Mereka menganggap sial angka 10. Padahal itu adalah sesuatu yang tidak patut dilakukan oleh seorang muslim. Baik. Masalah yang ketiga, ketika beliau mengatakan nashhadu lahum bil jannah ala ma syahida lahum Rasulullah, kita bersaksi bahwa mereka adalah ahli surga sebagaimana persaksian Rasulullah. Di sini memberikan kepada kita suatu pembahasan yang sudah pernah kita bahas dulu, kalau antum masih ingat, yaitu bahwasanya kita dalam masalah persaksian kepada seorang surga dan neraka mentakyin, mengatakan secara individu terang-terangan, ini boleh asalkan ada dalilnya. Dan dalam masalah ini bisa kita bagi menjadi 3. Yang pertama, golongan yang ditegaskan secara langsung oleh Nabi bahwa mereka penduduk surga, seperti 10 sahabat, seperti Hasan dan Husain, seperti Aisyah, Khadijah, Ukasha bin Mihsan, Bilal, sahabat-sahabat yang memang terdapat dalilnya secara sahih bahwa Rasulullah menginformasikan mereka adalah ahli surga, kita tetapkan. Kita tetapkan, kita yakini, kita imani. Yang kedua, golongan yang ada dalilnya secara tegas bahwa mereka penduduk neraka, kita bersaksi juga, kita imani. Seperti Fir'aun, dalam Al-Quran jelas, an-naru yu'raduna alayya uduwa wa asyiyah wa yawma taqumus sa'atu adhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Siapa lagi? Abu Lahab dan istrinya, tabbat yada Abi Lahab, nah, beserta istrinya juga, wa mar'atuhu hammalatal hatab. Ini juga termasuk orang-orang yang diberi kabar sebagai penduduk neraka. Termasuk juga adalah Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib. Nah, seperti ini, kalau memang ada dalilnya, kita tetapkan. Kita tetapkan. Termasuk juga adalah kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadisnya yang sahih. Dalam hadis riwayat Muslim, abi wa abuka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menziarahi ibunya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena mati dalam keadaan apa? Kafir. Mati dalam keadaan kafir. Taib. Yang ketiga, golongan yang tidak ada dalilnya bahwa mereka adalah penduduk surga atau penduduk neraka. Maka dalam kondisi seperti ini, dalam keadaan seperti ini, kita nggak bisa menetapkan. Yang kita bisa lakukan adalah berharap bagi orang-orang yang beriman dan khawatir dari orang-orang yang fasik dan kafir. Adapun mengvonis secara individu, maka tidak boleh. Tidak boleh. Karena bisa jadi kita memvonis dia surga, padahal Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia di neraka misalkan. Tidak boleh. Kalau nggak ada dalilnya jangan, karena ini masalah gaib. Termasuk juga ayolah ikhwah yang perlu diingatkan adalah menggelari seseorang dengan lafaz syahid. Syahid misalkan fulan, ini tidak diperkenankan. Oleh karenanya Imam Al-Bukhari membuat bab la yuqal fulanun syahid.
bab tidak boleh mengatakan si fulan itu adalah syahid. Karena kalau kita mengatakan syahid, dia adalah orang secara individu loh ya, secara individu. Adapun secara umum global boleh. Kalau memang mereka adalah mati dalam jihad misalkan boleh. Tapi secara individu si fulan as-syahid. Ini sering, terutama biasanya orang-orang yang hulu kepada sebagian tokoh gerakan as-syahid. Misalkan Hasan al-Banna as-syahid, Sayyid Qutb misalkan. Ya, ucapan vonis seperti ini adalah hendaknya ditinggalkan. Ya, hendaknya ditinggalkan karena itu adalah masalah gaib yang kita tidak boleh. Yang bisa kita lakukan adalah berharap. Kalau mereka adalah orang-orang yang baik, kita berharap. Roja. Kalau mereka adalah orang kafir atau orang fasik, maka kita khauf, takut. Baik, selanjutnya. Wa man ahsanal qawla fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi tahirat min kulli danas wa dzurriyyatihi al-muqaddasina min kulli rijs faqad bari'a minan nifaq. Barang siapa yang berucap baik kepada para sahabat. Kemarin sudah kita jelaskan bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap para sahabat. Mencintai, menghormati, mendoakan kebaikan, tidak menyebut kejelekan para sahabat. Nah, kemudian wa azwajihi tahirat, dan para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci. Ya, yang suci. Mulai dari Khadijah, Aisyah, Hafsah, Zainab, ya, siapa lagi? Ummu Salamah dan para istri-istri Nabi yang lain, maka ya, kita katakan bahwa mereka adalah istri-istri Nabi yang mulia, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala tuduhan dan kejelekan, terutama yaitu Aisyah. Karena Allah Subhanahu wa taala bahkan secara khusus menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tentang ya, kesucian Aisyah dari tuduhan orang-orang munafik yang menudingnya dari perbuatan zina. Ya. Dan sangat disayangkan orang-orang Syiah, termasuk orang yang menuduh Aisyah apa? Berzina. Waliyadzubillah. Bahkan pernah di London ya, seorang Syiah yang bernama Habib Yasir pernah membuat festival dengan judul Aisyah finnar. Aisyah di neraka. Waliyadzubillah. Ya. Nah, seperti ini ayyuhal ikhwah, menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, apalagi para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, "Wa azwajuhu ummahatuhum." Istri-istri Nabi adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Kalau kita saja marah jika ibu kita dituduh berzina, jika ibu kita dicela dan dihina, ya, maka demikian juga hendaknya, bahkan mungkin lebih seharusnya tatkala kita menghadapi orang-orang yang menuduh bahwasanya istri-istri Nabi ibunda orang-orang yang beriman dengan celaan dan hinaan. Kita harus cemburu. Ya, kita harus cemburu. Nah, baik, menarik disebutkan oleh Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah bahwa suatu saat ada orang mencela Aisyah. Akhirnya ditegur. Wa azwaju, gimana kamu mencela Aisyah padahal dia kan ibunda kita. Wa azwajuhu ummahatuhum. Orang Syiah tersebut mengatakan, enggak, Aisyah bukan ibunda saya. Akhirnya disampaikan kepada Aisyah tentang ucapan orang tersebut. Maka Aisyah mengatakan, iya benar, saya memang bukan ibunya dia. Karena dalam ayat itu kan ibunda bagi orang-orang yang beriman. Adapun bagi orang-orang yang tidak beriman, saya bukan ibu mereka. Ya, bagi orang-orang yang tidak beriman, saya bukan ibu bagi mereka. Karena ayat tersebut adalah tentang berkaitan ibunda bagi orang-orang beriman. An-nabiyyu aula bil mu'minin. Nah, wa dzurriyyatihil muqaddasin, dan anak keturunannya. Ya, sampai sekarang misalkan anak keturunan dari Fatimah, Ahlul Bait istilahnya. Ya, kalau istilah kita biasanya habaib. Nah, itu biasanya ngaku-ngaku sebagai punya silsilah keturunan ya, nyampe kepada Nabi, marfu hukman. Ya. Nah, sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
wa dzurriyyatihil muqaddasin, dan anak keturunannya yang muqaddas, yang suci juga, min kulli rijs, dari segala kejelekan. Sebagaimana dalam ayat, innama yuridu Allahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Surat Al-Ahzab ayat 33. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menghilangkan dari kalian kotoran, wahai ahlul bait. Wa yutahhirakum tathira. Faqad bari'a minan nifaq. Siapa yang berbuat baik kepada para sahabat dalam ucapan dan perbuatan, demikian juga kepada para istri Nabi, kepada para keturunan Nabi, ahlul bait, maka bari'a minan nifaq, dia telah berlepas diri dari nifaq. Sebagaimana dalam hadis, hubbul ansari iman wa bughdul ansari nifaq. Cinta kepada para sahabat Ansar adalah keimanan, dan membenci para sahabat Ansar adalah sebuah kenifakan. Maka kalau kita mencintai para sahabat, mencintai ahlul bait, berarti kita lepas dari kenifakan. Taib. Syekh rahimahullahu taala Al-Imam At-Tahawi di sini membahas tentang masalah ahlul bait dan istri-istri Nabi. Setelah membahas tentang para sahabat, para khalifah, 10 para sahabat, sekarang beliau membahas tentang para istri Nabi dan ahlul bait. Kita gabung saja karena ahlul bait, para istri juga masuk dalam ahlul bait. Al-Imam Tahawi di sini mencantumkan masalah ini dalam masalah akidah karena beliau ingin menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait ahlul bait. Dan yang kedua adalah ingin membantah pemahaman orang-orang Syiah yang menyimpang terhadap ahlul bait, di mana mereka berlebihan kepada ahlul bait, gulu, dan juga membantah pemahaman orang-orang Nawasib yang membenci kepada ahlul bait. Baik, makanya ayolah ikhwah, dalam sholawat kita dianjurkan untuk apa? Wa sallallahu wa sallama ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi. Muhammad, al, keluarganya. Kita mencintai keluarga Nabi. Wa ashab, dan para sahabat. Kita mencintai para ahlul bait ini untuk membedakan dari pemahaman Nawasib, dan mencintai para sahabat untuk membedakan dari orang-orang Syiah yang membenci para sahabat. Dan perlu diketahui bahwa orang-orang Syiah sangat berlebihan terhadap ahlul bait, tapi sejatinya mereka hanya menjadikan kecintaan mereka kepada ahlul bait sekedar apa? Topeng. Jadi mereka sembunyi di balik topeng ahlul bait, tapi pada dasarnya adalah membenci ahlul bait. Kenapa? Karena ahlul bait itu mereka mencintai para sahabat, dan para sahabat mencintai ahlul bait. Kalau memang kita mencintai ahlul bait, harusnya mencintai Nabi dan mencintai istri Nabi dan mencintai para sahabat yang lain. Ahlul bait itu mencintai Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar mencintai ahlul bait, enggak perlu dibeda-bedakan. Begitu. Hal ini disingkap oleh Al-Imam Syaukani dalam kitabnya Tanbihul Ghabi fi tafdhili as-sahbi li alin nabi. Dalam buku tersebut beliau membawakan 13 ungkapan ahlul bait yang menunjukkan kecintaan kepada para sahabat. Demikian juga mungkin kalau antum pengen luas juga, antum bisa baca buku yang ditulis oleh Al-Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri dengan judul Air Mata Buaya Syiah. Di sana juga disebutkan tentang bukti-bukti bahwa ahlul bait itu mencintai para sahabat dan para sahabat mencintai ahlul bait. Bahkan ada para sahabat Nabi ahlul bait yang memberi nama anak-anaknya dengan Abu Bakar, Umar, banyak, Aisyah. Menunjukkan bahwa antara para sahabat dengan ahlul bait mereka saling mencintai. Tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang Syiah bahwa ahlul bait itu benci kepada para sahabat. Ini yang perlu difahami.
Karena orang-orang Syiah banyak bertopeng di belakang cinta Ahlul Bait, tapi pada dasarnya mencela para sahabat. Bahkan pada hakikatnya mereka mengkhianati Ahlul Bait. Termasuk di Syiah, ya, mereka punya persatuan, ya, yang disebut dengan Ijabi, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia, yang diketuai oleh Kang Jalaluddin Rahmat yang sekarang terpilih menjadi DPR, ya. Lihat mereka mengatakan Ikatan Jamaah Ahlul Bait. Ini hanya sekedar topeng saja. Ya, karena pada hakikatnya mereka adalah membenci Ahlul Bait dan membenci para sahabat. Ya. Baik. Pembahasan tentang Ahlul Bait ayyul ikhwah panjang. Saya sarankan kepada antum untuk mungkin membaca buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, Fadlu Ahlil Bait wa uluwu makanatihim inda ahli sunnah. Keutamaan Ahlul Bait dan, ya, tingginya kedudukan mereka menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah. Mungkin saya ambil beberapa poin saja dari buku ini. Yang pertama, definisi Ahlul Bait. Kata beliau, al-qaulus sahih fil muradi bi ali baitin nabi man tahrumu alaihi shadaqah wa hum azwajuhu wa dzurriyyatuh wa kullu muslimin wa muslimatin min nasli Abdul Muttalib. Pendapat yang kuat tentang definisi Ahlul Bait adalah orang yang haram menerima sedekah. Ya, jangan ngaku Ahlul Bait tapi kalau sedekah doyan. Nah, mereka adalah para istri Nabi dan anak keturunan Nabi SAW. Jadi istri Nabi termasuk Ahlul Bait. Ya, tidak seperti klaimnya orang-orang Syiah, istri Nabi nggak masuk Ahlul Bait katanya. Istri Nabi nggak masuk. Ya, mereka cuma memasukkan Ali, Fatimah, Hasan, Husain dan keturunannya. Istri-istri Nabi yang lain, terutama Hafsah, terutama Aisyah, nggak masuk. Wa kullu muslim wa muslimatin min nasli Abdul Muttalib, dan setiap muslim dan muslimah dari keturunan Abdul Muttalib. Jika benar-benar silsilahnya, sanadnya benar-benar bersambung, maka mereka termasuk Ahlul Bait. Ya, dan perlu diperhatikan karena banyak orang mengaku, ya, banyak mengaku mereka adalah Ahlul Bait, padahal apa? Silsilahnya terputus, nggak nyambung, nggak jelas. Ya, ngaku Ahlul Bait, padahal apa? Nggak dikenal dia punya keturunan sampai, ya, Ahlul Bait, nggak ada keturunannya. Wong Jawa asli misalkan, Jawa asli, nggak ada nyambung-nyambungnya, ngakunya apa? Ahlul Bait. Nah, yang kedua, akidah Ahlussunnah wal Jamaah terhadap Ahlul Bait, masalah yang kedua itu tengah-tengah antara hulu dan, ya, berlebih-lebihan dan meremehkan. Jadi kita nggak berlebihan terhadap para Ahlul Bait seperti orang-orang Syiah, ya, yang mengatakan bahwasanya imam-imam mereka yang 12, ya, bahkan kata Al-Khumaini, tokoh Syiah, ya, dia pernah mengatakan dalam Al-Hukumah Al-Islamiyah bahwa kedudukan para imam mereka yang 12 itu tidak digapai oleh seorang nabi dan rasul pun, sekalipun dia adalah rasul yang paling dekat. Tentu ini adalah berlebihan. Tapi kita juga tidak meremehkan para Ahlul Bait. Jadi kalau memang dia adalah Ahlul Bait, dia beriman kepada Nabi dan betul-betul nasabnya dia adalah Ahlul Bait, kita harus memuliakan. Udzakirukum wa ahla baiti. Saya ingatkan kalian, wasiatkan kepada Allah dan berbuat baik kepada apa? Keturunan saya. Ya, namun yang perlu digarisbawahi juga ayyuhal ikhwah, bahwa yang namanya Ahlul Bait itu yang beriman kepada Nabi. Kalau nggak beriman dengan Nabi, nggak ada faedahnya nasab. Nggak ada faedahnya nasab. Karena kemuliaan yang sebenarnya adalah dengan iman. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahkan orang yang nggak punya nasab kalau beriman lebih baik daripada yang punya nasab tapi nggak beriman. Wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang terlambat amalnya, nasabnya nggak bisa mempercepat.
Seorang penyair mengatakan, la amruka mal insanu illa bidinihi fala tatrukit taqwa tikalan 'alan nasabi. Laqad rafa'al islamu salmana farisin wa qad wada'a syirkun nasiba abalahabi. Ya, manusia itu dinilai dari agamanya. Jangan tinggalkan ketakwaan hanya bermodalkan nasab. Islam mengangkat Salman Al-Farisi ya dengan keislaman walaupun dia bukan dari bangsa Arab, dan Allah menghinakan orang yang punya nasab yaitu Abu Lahab dari Quraisy. Tapi karena dia nggak beriman, Allah bahkan turunkan sebuah surat khusus yang dibaca sampai kiamat nanti, tabbat yada Abi Lahab, dihinakan oleh Allah karena nggak beriman. Taib. Dan keutamaan para ahlul bait banyak ya. Termasuk tadi ayat dalam surat Al-Ahzab, innama yuridu wa liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Kemudian juga wasiat Rasulullah ya, udzakirukum wa ahla baiti. Saya wasiatkan kepada kalian, saya ingatkan kepada Allah dan baiknya berbuat baik kepada para ahli baitku. Kemudian masalah yang ketiga yang perlu digarisbawahi tadi, yaitu apa tadi? Bahwa hubungan para ahlul bait dengan sahabat itu adalah hubungan yang bagus. Para sahabat menghormati ahlul bait menghormati para sahabat. Seperti dijabarkan secara gamblang oleh Al-Imam Syaukani dalam kitabnya Tanbihul Ghabi. Ya. Di antaranya saya nukilkan misalkan Abu Bakar As-Siddiq ayyuhal ikhwah pernah mengatakan, walladzi nafsi biyadi la qarabatu Rasulillah ahabbu ilayya an asila min qarabati. Kerabat Rasulullah itu lebih saya cintai daripada saya menyambung kerabat saya sendiri. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika memberikan gaji kepada para rakyatnya, dia tulis daftar namanya itu yang pertama kali susunannya adalah kerabat Rasulullah. Umar walaupun dia khalifah letakkan bawah. Subhanallah. Ini menunjukkan penghormatannya Umar kepada ahlul bait. Demikian juga ahlul bait. Mereka mencintai Abu Bakar, mencintai Umar. Bahkan kemarin sudah saya nukilkan ucapan Ali bin Abi Thalib, ya, tidak ada seorang pun yang mengunggulkan saya dari Abu Bakar dan Umar kecuali saya cambuk dia. Yes, kecuali saya akan mencambuknya. Ini disampaikan di mimbar Kufah. Dan masalah yang terakhir tadi yaitu nggak boleh ngaku-ngaku ahlul bait kalau memang nggak ada silsilah nyambung. Ini termasuk dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada hadisnya secara khusus. Ya, laisa min rajulin man idda'a qauman laisa fihim nasab falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang ngaku-ngaku nasab kepada suatu kaum padahal enggak, maka dia apa? Ya, hendaknya ngambil tempat duduknya di neraka. Ya, termasuk sekarang banyak habaib ngaku kepada keturunan Nabi padahal apa? Enggak benar, enggak ada silsilah jelasnya gitu. Kalau memang benar, ya kita harus menghormati. Nah, kita harus menghormatinya. Ya, jika memang beriman. Yang penting adalah perlu digarisbawahi, yang menjadi patokan kemuliaan bukanlah nasab. Yang paling penting adalah apa? Keimanan, ittiba kepada Nabi. Apa artinya kita keturunan Nabi tapi kita enggak mengikuti Nabi? Ya, Al-Imam Mar'i Al-Karmi sebagai faedah saya sampaikan, Imam Mar'i Al-Karmi menulis sebuah buku sangat bagus, ya, Masbuqud Dzahab fi Syarafil Arab wa Syarafil Ilmi bi Syarafin Nasab. Ya, kilauan emas tentang keutamaan Arab dan keutamaan ilmu dengan nasab. Jadi kalau nasabnya dia ahlul bait dan dia juga beriman, wah itu bagus. Ya. Nah, tapi kalau cuma sekedar nasab saja tapi enggak beriman, ya nanti seperti Abu Lahab, enggak ada faedahnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum.